Selamat pagi hadirin dan pemirsa CNBC Indonesia. Selamat datang dalam Green Economic Forum 2023 bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Acara ini berjalan dengan lancar berkat dukungan oleh PT Bayan Resources Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Hadirin dan pemirsa, seperti kita ketahui Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun di sisi lain juga memiliki masalah lingkungan yang cukup serius. Oleh karena itu perkembangan energi hijau dan juga energi yang ramah lingkungan ini menjadi sangat penting bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu hari ini kita akan mengetahui apa saja terkait dengan langkah-langkah nyata khususnya dari dunia usaha. Dan juga seperti apa tindakan nyata dari pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pemanfaatan energi hijau. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo sekaligus Kepala Staf Kepresidenan RI Bapak Muldoko untuk memberikan keynote speech sebagai pembuka CNBC Indonesia Green Economic Forum 2023. Kepada Bapak Muldoko kami persilahkan. Hadirin sekalian, pada hari Selasa yang lalu, Kantor Kepala Staf Presiden telah menerima Direktur Country World Bank Indonesia dan Timor Leste. Ada satu hal yang sangat menarik dalam pertemuan itu, ya, bahwa ini statement yang sangat baik bagi kita semuanya. Tren ke depan pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen negara tersebut atas green economy. Itu. Jadi pertumbuhan suatu negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh komitmen pemerintahan itu atas green economy. Dan dinyatakan bahwa Indonesia itu sudah on the track dalam konteks itu. Ini sungguh menarik, tepuk tangan dulu dong. Saya akan urai ini on the track-nya seperti apa. Jadi mohon maaf ini saya berbicara dulu sebagai Kepala Staf Presiden ya. Nanti baru sebagai Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam konteks green hijau, green economic ini ya. Bagaimana transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dijalankan secara nyata oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Nanti akan terlihat apa nyatanya itu. Berbagai kebijakan pemerintah diantaranya yang berkaitan dengan pemulihan lahan yang rusak. Berikutnya pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan dan pembentukan lembaga yang berkaitan dengan perbaikan lahan. Seperti diantaranya apa itu badan gambut, ya, restorasi gambut. Itu nyata-nyata telah menghasilkan sesuatu yang sangat signifikan dalam pengendalian karbon emisi. Berikutnya, penurunan emisi ini ternyata sangat menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Ini pernyataan dari World Bank, ya. Khususnya dalam bentuk peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan kesehatan, dan berkurangnya potensi kehilangan pendapatan akibat kematian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Bukti aksi nyata atas ekonomi hijau ini adalah mampu menurunkan laju deforestasi Indonesia
Angka kebakaran hutan kita telah turun 88% hadirin sekalian. Dulu kebakaran hutan kita sangat tinggi. Ini dengan upaya yang sangat keras, ada penurunan yang sangat signifikan. Berikutnya, rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2024 kita menuju ke 600.000 hektar. Itu targetnya pemerintah. Berikutnya lagi, ya. Ke depan kita juga akan membangun 30.000 hektar kawasan industri hijau. Dan diharapkan nanti akan menghasilkan ada 9.000 megawatt di sana. Kita mengarah kepada penggunaan energi baru terbarukan 23%. Ini luar biasa. Mari kita lihat dari sisi kebijakan. Hadirin sekalian bahwa dalam rangka menuju zero emission, di dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah telah menetapkan bahwa pengendalian perubahan iklim menjadi salah satu yang diprioritaskan. Dan Indonesia juga sangat komit bahwa Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement yang merupakan konvensi untuk menghadapi perubahan iklim dunia. Ini langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah, sangat real. Berikutnya, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2016. Mohon maaf, 2021. Diikuti lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021. Isinya adalah bagaimana target penurunan emisi gas kaca atau emisi. Emisi gas rumah kaca itu telah ditentukan targetnya oleh pemerintah melalui undang-undang itu dan peraturan pemerintah nomor 98 tadi. Targetnya ya 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sampai pada tahun 2030. Tetapi hadirin sekalian, Bapak Presiden Jokowi pada kemarin mengikuti pertemuan G7 di Hiroshima, beliau meningkatkan target itu yang tadinya 29% menjadi 31,89% untuk upaya sendiri dan dari 41% menjadi 43,25% dukungan internasional. Ini sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Selanjutnya, ini saya berbicara selaku Ketua Periklindo. Hadirin sekalian, untuk mencapai net zero emission pada 2060, kita menuju kepada zero emission, pemerintah juga melakukan langkah-langkah di sektor transportasi, langkah-langkah perbaikan lingkungan di sektor transportasi. Melalui Perpres 55 tahun 2019, yaitu percepatan KBLBB. Tidak cukup di situ, pemerintah menurunkan lagi Inpres nomor 7 tahun 2022 yang sifatnya mandatori kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penggunaan mobil listrik di lingkungan kerjanya melalui mobil dinas. Ini langkah-langkah ini telah bergulir, disosialisasikan dengan masif dan cepat. Berikutnya, tidak cukup di situ, Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang memberikan sejumlah subsidi dan insentif. Subsidi kepada 200.000 kendaraan sepeda motor yang akan diberikan subsidi. Setiap sepeda motor subsidinya 7 juta rupiah.
7 juta rupiah itu subsidi diberikan kepada pembeli, bukan kepada pengusaha. Sehingga harga itu menjadi lebih ringan bagi para pembeli. Hadirin sekalian, dalam menuju kepada ekonomi hijau, ternyata ada tantangan kita. Tantangan kita, ya, kita akan melakukan transformasi energi, itu perlu anggaran yang sangat besar. Kalau kita nantinya menuju ke sana, dana yang diperlukan itu kurang lebih 3,799 triliun untuk melakukan transisi energi dan mengatasi pencemaran lingkungan. Cukup besar. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, World Bank kemarin mengingatkan Uni Eropa akan memberlakukan kebijakan pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan sebagai non-green. Ini World Bank sudah mengingatkan. Dan sekali lagi, kita sudah menuju ke sana, maka tugas kita semuanya adalah bagaimana memberikan dukungan, support yang semaksimal mungkin agar isu kebijakan tentang green economic betul-betul mendapat dukungan sepenuhnya dari kita semuanya, dari masyarakat Indonesia. Karena dengan itu bisa dipastikan Indonesia akan memimpin dalam pertumbuhan ekonomi di dunia ke depan. Karena kita sangat komit menuju green economic. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor finansial hijau ini mengacu pada praktik dan juga produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan investasi yang ramah lingkungan. Lalu bagaimana dunia finansial beradaptasi dan juga menyikapi berbagai peluang dan juga tantangan yang ada? Nah, nanti akan kita bahas bersama secara lengkap di sesi kedua ini yang akan dipandu oleh rekan saya, Safrina Nasution. Kepada Safrina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang terhormat seluruh pemirsa CNBC Indonesia dimanapun berada. Selamat datang di sesi kedua dari sesi Green Economic Forum. Diskusi kedua kali ini akan bertema Financing for Better Tomorrow. Perkenalkan, saya Safrina Nasution yang akan memandu jalannya acara diskusi kedua hari ini selama sekitar 1 jam ke depan. Di mana sesi 1 tadi kita telah berbicara dan berbincang begitu panjang dengan narasumber ekspertis kita di industri pertambangan dan industri energi. Kali ini saya akan mengajak narasumber ekspertis di sesi kedua yaitu dari institusi finansial dan perbankan. Seperti apa komitmennya dalam mendukung green economy, seperti apa komitmennya menjadi katalis utama dalam pendukung pembiayaan berkelanjutan dalam hal ini green financing untuk Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dan tanpa membuang waktu lagi dengan tema Financing for Better Tomorrow, saya akan mengundang narasumber ekspertis kita pada siang hari ini, Ibu Vera Evely, Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk. Ibu Vera, kami persilahkan ke panggung. Dan turut mengundang ke panggung Bapak Heru Gautama Hatman, Executive Director PT Bank DBS Indonesia. Pak Heru, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Kami persilahkan ke panggung. Selamat siang Ibu Vera dan Pak Heru, how are you? Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sesi kedua kali ini. Apa kabarnya Bu Vera dan Pak Heru? Senang bertemu kembali di acara kali ini. Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih, apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kita mau bicara tentang green economy ya Pak ya, di Green Economic Forum dan Green Financing.
Tentunya yang pertama perlu kita state note adalah sebenarnya seperti apa institusi perbankan dalam hal ini BCA dan juga DBS memandang pembiayaan hijau ke depannya. Apakah green financing sendiri akan menjadi backbone dalam financing di BCA? Mungkin ke Ibu Vera terlebih dahulu. Kalau kita melihat ya rencana pemerintah dalam mengembangkan keuangan sustainability berkelanjutan, kita juga lihat komitmen daripada pemerintah untuk terus mengembangkan energi hijau. Yang menjadi topik kita, salah satu topik kita pada siang hari ini. Kami melihat potensi ke depan untuk ke arah pengembangan energi hijau itu sebenarnya sangat luas. Dan peran bank di mana, kami nggak ahli mengembangkan energi hijau. Tapi bank saya yakin dengan berkembangnya appetite daripada energi hijau dan juga awareness daripada industri itu juga create business opportunity. Hari ini mungkin tidak sebesar yang kita udah bayangkan dulu, tapi ini satu perjalanan. Nah di BCA sendiri kami sudah mulai membiayai mini hydro, biomass, biogas, pembangunan power plant yang mengadakan tenaga surya itu sudah mulai. Walaupun belum besar, tapi ke depan itu opportunity yang besar. Saya pikir peran bank akan sangat dibutuhkan karena itu bagian dari pembiayaan. Peran bank begitu utamanya diperlukan ya untuk menuntun green economy. Tadi juga Ibu Vera menyebut ini adalah suatu perjalanan juga untuk BCA ya Bu ya. Betul. Dalam hal mendukung green economy dan green financing. Pertama kalinya BCA merambah ke green financing dan green investment itu kira-kira di tahun berapa Bu? Persisnya saya nggak ingat, tapi dalam 3 tahun terakhir ini saya lihat permintaan demand-nya semakin meningkat ya. Tahun ini aja kalau kita bisa lihat di kinerja kita yang kuartal 1 untuk renewable energy dibandingkan tahun sebelumnya year on year naik hampir 40 sekian %. Dalam hal green financing? Iya, jadi itu kan banyak jenisnya ya. Dan saya percaya ke depan kebutuhan ini akan meningkat. Apalagi didukung dengan program pemerintah dan komitmen daripada pemerintah. Saya pikir ini satu effort yang sangat positif ya untuk ke depan. Tentunya ini jangka panjang. Dan mungkin terakhir ke Bu Vera sebelum saya beralih ke Pak Heru, apakah juga Anda melihatnya komposisi dari green financing versus the general financing yang BCA sudah miliki akan kedepannya menjadi backbone dan porsi utama karena kita melihat juga ada target-target dari pemerintah di RPJMN net zero emission pada tahun 2060 dan kita juga mendengar wacana pemensiunan PLTU dan lain-lainnya, energi bersih makin digencarkan. Seperti apa jangka panjangnya? Nah, kalau terkait keseluruhan ya pembiayaan berkelanjutan. Sustainable financing di BCA target kita tidak beda dengan target kredit 10-12%. Saat ini total pembiayaan berkelanjutan di BCA sudah 25% dari portofolio kredit. Sudah seperempat dari seluruh portofolio kredit. Dan tumbuhnya itu mendekati 12% tahun lalu. Nah untuk renewable energy memang belum majority porsinya. Tapi opportunity ekonomi itu kan luas ya. Renewable energy itu pada saat transisi dari konvensional ke ini, ke renewable energy atau yang terbarukan, kami melihat itu satu kesempatan untuk bisa dikembangkan ke depannya. Belum backbone hari ini, tapi ke depannya saya yakin untuk pembiayaan dari bank, saya pikir ini satu opportunity besar. Nah yang satu lagi mungkin kita sering dengar EV ya, electronic vehicle. Menarik di BCA. Untuk kuartal 1 saja pembiayaan EV itu melonjak berkali-kali lipat, 19 kali lipat. Tahun lalu total pembiayaan itu nggak lebih dari 17 miliar. Kuartal 1 aja total pembiayaan kita sudah mendekati sedikit di bawah 350 miliar. Dan saya lihat kuartal kedua ini akan meningkat. Kita punya appetite besar Bapak Ibu untuk pembiayaan EV. Jadi yang kami support adalah yang kita harapkan mau renewable energy jenis apapun, mau EV jenis apapun, yang penting itu affordable. Kalau affordable buat masyarakat, mudah buat bank untuk membiayai. Jadi saya pikir ini kerjasama dari berbagai pihak, kami dari pembiayaan, dari pemerintah, dari industri. Saya pikir ini satu kesatuan agar ini bisa sustainable. Kuncinya menurut saya itu harus affordable. Affordable menjadi sustainable dan kebutuhan stakeholder semua pihak harus terlibat ya. DBS bagaimana Pak memandang green financing and green economy secara keseluruhan? Komitmen apa dari DBS?
Baik, terima kasih. Sebenarnya green financing atau ekosistem ini kita melihatnya sebagai journey dari pemerintah, pelaku bisnis maupun perbankan. Dari sisi DBS sendiri kami secara grup memang ada alignment dengan pemerintah dalam hal net zero emission, di mana kami menargetkan pada tahun 2050 kami mencapai net zero emission. Dari sisi bisnis, kami secara grup juga menargetkan bahwa ESG financing kami itu akan mencapai sekitar 50 billion Sing dollar. Namun sampai tahun 2024. Namun pada kenyataannya hingga tahun 2022 kami sudah mencapai target tersebut. Di Indonesia sendiri kami juga sudah melakukan aktivitas green financing baik dari sisi transition financing maupun dari ESG ke beberapa sektor, diantaranya aquaculture, otomotif seperti yang Ibu Vera sampaikan, energi, dan juga industrial. Target kami yang sudah kami masukkan ke rencana bisnis bank sebesar sekitar kurang lebih pertumbuhan 12% dari outstanding kredit kami tahun lalu. Jadi secara garis besar we are still in the journey together bersama pemerintah dan juga pelaku bisnis. Opportunity ke depannya tentu harus memperhitungkan nilai ekonomis dan risk reward dalam memperhatikan due diligence kami. Sama seperti BCA, jadi DBS melihat dalam hal menuju green financing dan sustainability ini lagi-lagi berupa journey tersendiri ya. Yeah. Dalam hal ini kita ketahui juga DBS Group adalah regional bank ya Pak Heru. Ekosistem dalam hal green economy, mungkin keseluruhannya mencakup electronic vehicle, tentang hydro plant dan lain-lain, energi terbarukan. Seperti apa Anda melihatnya pemerintah dalam hal ini regional ekosistem di Southeast Asia mendukung keberlangsungan green economy dan keterlibatan juga DBS dalam green financing? Oke, mungkin dari regional scope bukan hanya dari Southeast Asia aja. Dari negara-negara penghasil otomotif seperti Korea juga sudah ada foreign direct investment sekitar 1 billion untuk membangun battery plant di Indonesia. Jadi skopnya itu nggak hanya di Southeast Asia aja. Kami pernah issue studi bersama United Nations yang berjudul Green Financing Opportunities di ASEAN, di Indonesia. Dan potensi pembiayaan hijau di Indonesia relatif terhadap negara ASEAN itu sekitar 36%. Atau pemerintah waktu itu telah menyebutkan angka kurang lebih 200 billion US dollar. Dari sisi natural resources, Indonesia ini blessed banget, like we are abundant resources, terutama dari metal and mining, dari nikel dan aluminium. Kita saat ini sudah memiliki 2 industrial park, nikel industrial park di Morowali dan juga di WDB Halmahera. Saat ini pemerintah dan salah satu pelaku usaha ternama juga sedang membangun KIPI, North Kalimantan Industrial Park yang investasinya kurang lebih sekitar hampir 12,5 billion US dollar. Jadi kami juga menganggap bahwa ekosistem EV value chain maupun green financing secara keseluruhan masih mempunyai potensi yang sangat besar. Apalagi tambah lagi dengan mandat dari pemerintah untuk hilirisasi, jadi semakin banyak lagi opportunity yang bisa diekspor, terutama support perbankan untuk energi transisi bersih. Pak Heru, tadi karena juga menyebut ada industrial nickel park yang juga sudah dimiliki oleh DBS sendiri, dan juga mungkin masih mengacu juga terhadap mandat pemerintah mengenai hilirisasi. Seperti apa komitmen dari DBS untuk mendukung program pemerintah ini semakin terakselerasi? Tentunya komitmen kami adalah partisipasi dari sisi pembiayaan. Selain dari sisi pembiayaan melalui balance sheet kami juga mendapat mandat dari pemerintah untuk membantu yang namanya ETM, yaitu Energy Transition Mechanism, untuk mengurangi output dari PLTU, pembangkit listrik, coal fire power plant. Kedepannya memang pemerintah atau PLTN melalui RUPTL-nya mereka sudah menetapkan energy mix roadmap sampai tahun 2030 yang di mana ada balancing sources, nggak hanya melalui batu bara tapi juga melalui hydro, solar, dan geothermal.
Pak Heru sendiri tantangannya Pak untuk mengimplementasikan green financing di Indonesia dari kacamata DBS. Kalau berdasarkan sustainable practice kami, kami juga menerapkan secara grup ya, responsible business practice. So basically is a walking the talk. Jadi jangan hanya ngomongnya aja. Jadi kalau sehari-hari di tempat kami juga melakukan kayak semacam traceability dari vendor. Terus kemudian kami juga aktif melalui DBS Foundation untuk coba melakukan financial inclusion baik dari sisi UMKM maupun dari sisi mikro. Jadi kami juga secara berkesinambungan mencoba untuk menerapkan sisi social impact-nya. Jadi bukan hanya financing atau lending-nya, tapi secara garis besar yang tadi Ibu Vera sebutkan, social impact itu juga harus diperhatikan dalam melakukan bisnis kami sehari-hari. Dan bentuk-bentuk due diligence-nya apakah, mungkin saya bertanya juga tadi sudah ke Bu Vera, bentuk-bentuk due diligence tadi juga Anda juga bilang traceability. Berarti kan setelah akhirnya menjadi debitur, ada lagi bentuk-bentuk diligence yang lebih akan dilakukan lebih jauh. Yeah. Traceability apakah benar mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan governance sesuai dengan green economy dan lain-lain. Apakah due diligence-nya juga berbeda di DBS dalam hal financing-nya dibandingkan financing general DBS pada umumnya Pak? Secara fundamental due diligence sama aja, baik dari sisi kredit maupun resiko bisnis. Cuma mungkin karena konsep green ini masih journey ya, baik dari pelaku bisnis maupun bank. Yeah. Kita juga biasanya meng-hire independent consultant dari sisi technical dan juga sustainability framework. Jadi secara pemutusan kredit kami pun juga melakukan due diligence melalui bantuan dari pihak ketiga kayak misalnya Sustainalytics atau international consultant lainnya. Tapi seperti Ibu Vera sampaikan, secara fundamental analisa kredit itu tetap sama, ada sedikit gimmick lah in terms of meng-engage third party consultant. Karena kita berbicara tentang green financing, tadi yang kata-kata yang saya selalu dengar dari Bu Vera dan juga Pak Heru adalah journey. It's as if kita masih pada tahapan awal nih dalam hal green economy dan green financing, tentunya menuju target kita di tahun 2060 ya Bu Vera dan Pak Heru. Jika ini rasanya ada juga yang menganggap ini sebagai tren baru awal ya dalam hal green financing. Mungkin Anda pernah juga mendengar term yang namanya greenwashing, Pak. Dalam hal debitur ingin memiliki pembiayaan dari kreditur, melakukan greenwashing dalam company-nya untuk akhirnya mendapatkan kredit green financing itu. Tanggapan Anda seperti apa kan dan apakah pernah juga DBS sebelumnya sudah pernah menghadapi hal-hal tersebut dan bagaimana pula caranya untuk meng-counter hal-hal tersebut? Silakan Pak. Saya mungkin agak kurang setuju dengan istilah greenwashing ya, kayaknya agak root ya, maksudnya berusaha mengimplementasikan sesuatu yang bukan pada fundamental bisnisnya. Kami lebih suka untuk terminologi transition financing, di mana kami juga membantu menerapkan KPI yang nanti akan mentranslate bunganya naik atau turun. Kalau misalnya 6 bulan sekali kami melakukan verifikasi dengan bantuan technical consultant, kalau misalnya mereka sudah mampu menge-achieve KPI yang di-set di awal, nanti ada kompensasi bunganya bisa turun. Tapi kalau enggak, nanti bunganya kalau enggak stay ya naik gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi transition financing, that's the term ya Pak Heru. Dalam hal ini juga bagaimana DBS melihat potensi sustainable financing ke depannya. Dan juga sektor-sektor industri apa saja, dari tadi Pak Heru juga sudah bilang 50 billion sudah tercapai ya Pak ya di tahun ini. Komposisi dan porsinya dari 50 billion itu seperti apa Pak juga sebenarnya? Ya, jadi dari sisi sektor, real estate dan energi merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang dari green financing, dan 50% dari angka 50 billion sing itu adalah dari corporate banking. Sisanya mix antara retail dan commercial banking. Untuk di Indonesia kami melihat metal and mining
otomotif, real estate, dan energi merupakan salah satu sektor yang akan memberikan kontribusi lumayan besar terhadap pertumbuhan bisnis kami dari sisi green financing. Terutama dari sisi potensi natural resources dan juga tadi sudah dimention mengenai hilirisasi. Jadi secara garis besar kami juga membantu klien kami untuk melakukan dekarbonisasi ya. Jadi bukan greenwashing ya, jadi dekarbonisasi untuk mengurangi greenhouse gas emissions. Di mana kami juga menerapkan beberapa KPI yang nanti akan diverifikasi oleh independent consultant. Jadi memang sesuai dengan target itu, ini juga seperti yang sudah ditampilkan, ada key sektor utama dari DBS, dan itu mencakup dari 50 billion USD green financing yang sudah disalurkan di tahun ini. Betul, ya Pak. Ya. Betul. Dan masih mengenai sustainable financing sendiri, capaian-capaian apa yang berusaha diraih oleh DBS dari sisi medium sampai long term ke depannya, dan juga masih mengenai target Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2060 Pak. Seperti apa komitmen dari DBS? Ya, jadi kalau kita melihat secara nilai ekonomis, misalnya energi terbaru dan terbarukan itu kan masih lumayan mahal, baik dari sisi biaya investasi maupun output. Tapi kita melihat ini sebagai long term framework, di mana kami juga berusaha untuk memberikan advice kepada klien kami, bukan hanya balance sheet lending ya, tapi juga advisory, di mana kami coba share tren-tren yang sedang terjadi di global in terms of development, in terms of speaking the same language lah. Karena banyak banget jargon-jargon yang kadang-kadang kita juga lost in translation dan maknanya juga beda. Jadi secara untuk membantu klien kami untuk melakukan transition financing, kita juga melakukan sharing knowledge dari sisi latest trend dan juga untuk membantu mereka untuk mendraft framework untuk sustainability ke depannya. Jadi komitmen kami bukan hanya untuk memberikan pinjaman atau kredit, tapi kami juga membantu untuk menjadi advisor untuk sebagai transition, di mana klien kami untuk melakukan transition dari sisi diversifikasi bisnis maupun untuk mengurangi dekarbonisasi. Advisory untuk debitur bertumbuh bersama ya dengan DBS tentunya. Betul. Nah ini juga mungkin ada beberapa hal tentang advisory in transitioning. Ini begitu insightful sekali juga mungkin Pak Heru. Saya senang sekali dengan kata-kata transitioning. Jadi menjadi partner bersama dengan debitur untuk mendukung green economy as a whole tentunya ya. Jadi memang pada dari awal dari due diligence sampai akhirnya dari green financing DBS diberikan kepada debitur, akhirnya tumbuh bersama dan sejalan transitioning into a better company. Jadi juga green economy. Mungkin bisa dijelaskan juga di sini providing advice on latest trends. Nah dalam hal ini apakah step-step ini diberikan di awal ketika debitur akhirnya belum meminta, sedang masih due diligence dalam file financing, apa juga berjalan dengan seiring tumbuh company tersebut Pak? Dua-duanya, jadi di awal dan juga seiring pertumbuhan company dalam melakukan transition financing, karena it's nggak selalu fix di depan ya, karena kan semua tuh selalu ada development, baik dari sisi industri, update dari NGO kadang-kadang juga memberikan input, dan juga dari rating agency. Karena rating agency kayak misalnya Sustainalytics atau Standard & Poor's, mereka memiliki parameter-parameter yang beda dalam memberikan rating, baik dari sisi kredit maupun dari sisi sustainability. Jadi kita juga constant communication dengan external stakeholders, baik dari sisi pemerintah, rating agency, teman-teman perbankan, pelaku bisnis, dan juga stakeholder lainnya. Mungkin ini pertanyaannya saya juga akan tanyakan ke Bu Vera dan juga Pak Heru. Tadi sebelum saya memulai diskusi ini, saya tentunya membaca-baca beberapa jurnal empiris, saya juga nanya ke beberapa pihak-pihak juga yang memang penggiat dari green economy dan juga green financing. Banyak anggapan, lagi-lagi ini anggapan. Apakah sebenarnya perbankan juga ini tidak se-favorable financing general dengan bunga yang sebenarnya dari financing green ini lebih kompetitif tadi yang Anda bilang. Tanggapan Anda mungkin seperti apa? Mungkin ke Pak Heru terlebih dahulu. Dari segi ekonomis apakah green financing ini juga prospektif dan sebaik secara financial wise untuk financing in general?
juga, silahkan Pak. Mungkin dari sisi company valuation, mungkin bisa menambahkan nilai dari company itu sendiri. Misalnya tadi yang kayak si Ibu Vera mention mengenai governance di perbankan. Governance di perbankan kan lumayan penting ya, karena bukan hanya faktor I-nya aja tapi ada governance-nya juga. Jadi kami melihat transisi bisnis yang untuk menerapkan sustainability factors ini juga memberikan nilai tambah terhadap valuasi dari company itu sendiri, baik dari sisi market cap, persepsi dari pelaku pasar lainnya. Jadi kami juga menerapkan due diligence yang nggak sembarangan juga ya, karena takutnya kan nanti tiba-tiba jadi NPL. Jadi yang pertama kita lihat tuh pemilik sponsor, project sponsor tuh siapa, analisa arus kas, terus kemudian equity yang akan mereka taruh di sebuah project tuh dibandingkan dengan loan kita tuh berapa. Jadi komitmen untuk menaruh equity itu sangat penting sekali, terutama untuk project-project yang bersifat greenfield ya. Pak Heru, saya juga akan ke Pak Heru. Bentuk-bentuk environmental social governance culture yang diterapkan di DBS juga seperti apa? Tadi juga Anda menyinggung mengenai peran DBS Foundation yang juga sudah sangat signifikan dalam hal sustainable dan impact investing. Mungkin bisa dielaborasi juga ya Pak. Ya, dari sisi DBS Foundation kami juga aktif di Indonesia untuk melakukan financial inclusion. Selain itu kami juga membantu UMKM, micro, dan juga untuk memberikan beasiswa terhadap beberapa yang memang memerlukan edukasi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yayasan untuk menyalurkan bukan dana ya, tapi lebih menyalurkan pengetahuan dari sisi untuk membangun entrepreneurial skill, di mana kami coba untuk men-encourage mereka supaya mereka juga ada jiwa bisnisnya, di mana kami juga sharing kepada mereka kira-kira kalau mau bisnis tekstil gitu misalnya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lebih kayak semacam sharing session untuk masyarakat yang lebih luas, baik dari sisi perbankan maupun terutama lewat DBS Foundation. Untuk DBS Foundation sendiri dan juga dari DBS Banknya sendiri, bentuk-bentuk environmental social governance culture yang juga diterapkan di DBS itu juga seperti apa Pak? Jadi dari 3 sustainability pillars kami, nomor 2 itu adalah responsible business practice. Jadi kami juga walk the talk lah ya, untuk mencoba menurunkan, mendecarbonize ourselves melalui traceability, terus kepemilihan vendor, memilah-milah sampah untuk memanage waste management, dan juga untuk ya kayak misalnya lampu-lampu kantor untuk savings energy dan segala macam. Jadi karena kita udah komit untuk masuk ke net zero by 2050, jadi journey kita memang harus dimulai dari sekarang melalui disiplin within ourselves, within our organizations. Walk the talk on juga transition juga dalam hal ini. Mungkin yang perlu saya highlight juga adalah DBS Foundation juga sudah begitu gencar dalam hal social enterprise, dan ini adalah bentuk dari green investing dan impact investing. Betul. Tentunya. Karena tentunya ada pembukaan lapangan kerja, ini begitu sejalan tentang environmental, social and governance sendiri. Terutama untuk pemuda Indonesia, tadi juga Anda menyebut mengenai kewirausahaan dan lain-lain, tentunya dengan begitu lebih mindfulnya lagi kewirausahaan di Indonesia, anak-anak muda ter-encourage dan tentang green financing, ini juga menjadi pembukaan lapangan kerja lebih dan juga mengenai green economy yang semakin sesuai target ke depannya ya untuk DBS sendiri. Dan mungkin terakhir, karena juga tadi sudah di sesi 1 kita berbicara dengan teman-teman dari industri energi dan pertambangan. Mereka tentunya sudah dalam transisi menuju energi bersih ya. Dalam hal ini tentunya ada pertanyaan mengenai bagaimana institusi perbankan Anda mendukung pembiayaan hijau di sektor energi terbarukan pada saat ini dan targetnya ke depan, Pak Heru. Oke, jadi mungkin untuk contohnya oil and gas sektor energi, di mana beberapa klien kami komposisi energinya mereka dari sisi produksi itu sekarang udah balance
antara minyak dan gas. Jadi kan kalau gas kan lebih kayak clean energy ya. Going forward, beberapa klien kami juga melihat potensi akuisisi karena oil and gas itu mesti ada akuisisi. Kalau nggak akuisisi nanti reserve life-nya dia jadi lebih pendek. Nah, target akuisisinya mereka tuh lebih untuk ke gas ataupun diversifikasi bisnis di luar core bisnisnya melalui geothermal, solar dan juga wind. Kita juga melihat beberapa opportunity dan tantangan untuk potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia ini masih sangat besar sekali. Tapi kita juga melihat beberapa pelaku bisnis yang juga klien kami itu masih melakukan, jadi nggak ada pressure lah. Mau ke arah sana, cuma tetap akan melakukan due diligence dan juga melihat plus minus risk and reward ke depannya. Tadi karena Anda juga menyebut mengenai tantangan dalam hal pembiayaan green financing DBS untuk energi terbarukan, tantangannya seutamanya apa Pak kalau di Indonesia sendiri? Project risk, project risknya itu sendiri tuh kadang-kadang masih a bit high risk. Jadi balik lagi kita ngelihat siapa sih yang punya projectnya nih, sponsornya gimana, komitmennya gimana, yang mungkin udah existing klien kita. Tapi untuk yang misalnya ada foreign direct investment group besar mau masuk ke Indonesia, mereka juga berani untuk investasi besar-besaran dan mereka kadang-kadang juga membawa banker mereka dari negara mereka yang sisi financing cost-nya kadang-kadang bisa lebih murah. Tapi kita juga bekerja sama dengan mereka mungkin dalam bentuk sindikasi atau club deal untuk membantu komitmen mereka di Indonesia. Dari previous case sebelumnya dalam hal mendue diligence proyek-proyek energi terbarukan, managing risk-nya itu seperti apa? Karena tadi kan Anda bilang memang tantangan utamanya adalah project risk itu sendiri ya Pak ya. Seperti apa DBS memanage risiko dalam hal proyek energi terbarukan di Indonesia? Ya mungkin kalau dari sisi corporate banking kami tuh beroperasi berdasarkan industri dan sektor tadi yang sudah ditampilkan. Jadi kami memiliki knowledge, kami memiliki experience, dan kami bisa share itu kepada klien kami yang akan mengundertake suatu big project di Indonesia. Jadi mitigasi resikonya tuh memang sudah ada diterapkan di dalam credit profile atau credit policy kami. Jadi tinggal gimana kita melihat balance risk and rewardnya terhadap project tersebut. Yang paling utama sih, terutama siapa sih yang punya project nih? Apakah kita kenal, apakah credibility-nya seperti apa, dan juga komitmennya untuk melakukan investasi di dalam proyek tersebut. Again, the credibility and the commitment, karena apapun juga nanti DBS juga akan menjadi partner untuk mereka on energy transitioning itu tadi seperti yang juga sudah dipaparkan langsung oleh Anda, menjadi partner untuk debitur untuk green financing dan green economy. Kepada audiens yang bisa bertanya langsung kepada Pak Heru Gautama Hatman, Executive Director DBS Bank Indonesia, dan juga Ibu Vera Evelyn, Director dari PT Bank Sentral Asia Tbk, untuk bertanya mengenai tema kita kali ini, Financing for Better Tomorrow. Saya tunggu pertanyaan dari audiens, silahkan untuk diajukan kepada narasumber kita pada kesempatan di siang kali ini. Ya, saya lihat di meja 1, silahkan. Mungkin ada yang bisa dibantu di meja 1. Kepada Asher mungkin diberikan mic-nya, ada yang ingin bertanya dari meja 1. Ya Mas, silahkan disampaikan namanya, institusinya, dan kepada siapa pertanyaannya akan dilayangkan. Silahkan. Ya, makasih moderator atas kesempatannya. Nama saya Ma'ruf. Saya ingin nanya mungkin ke Bu Vera dan Pak Heru ya. Kalau Bu Vera mungkin karena BCA ini TBK listing gitu ya, mungkin saya dalam perspektif market. Kalau kita lihat sebenarnya kan bisnis green bisnis hijau itu terus berkembang, dan saya lihat adaptasi bank juga cukup baik dengan supporting dan pemerintah juga. Cuman kalau di kita sisi lihat dari investor lihat kan ini profit enggak? Karena kan kalau green bond aja itu yieldnya pasti lebih rendah, ya kan? Karena ada insentif untuk itu. Dan saya lihat juga di diskon di pembiayaan green itu kan juga rendah. Tapi dari sisi investor ini mengaruh nggak nanti ke profitabilitas dari BCA? Gitu, apalagi ke depannya bisnis hijau ini terus berkembang. Tadi Ibu bilang bahwa porsinya semakin berkembang. Nah, mungkin dari manajemen bisa ngejawab nih, kira-kira akan ngurangi untungnya enggak, kira-kira gitu dalam bahasa yang paling sederhana. Kemudian ke Pak Heru, karena di BIAS ini mungkin bank regional, saya pengen lihat insight-nya Pak.
gitu perbedaan Indonesia dengan negara regional, operasi Bapak di sana, kemudian baik mungkin dari sisi size-nya, kemudian dukungan pemerintah gitu, kemudian prospek bisnis itu gede apa Pak? Kalau katakanlah di regional ASEAN gitu, kira-kira Indonesia dan yang lain tuh bagaimana Bapak ngeliat perbedaan dan tantangannya itu apa Pak? Apakah sama atau beda dengan yang lain? Kemudian kalau dari mungkin kedua-duanya bisa bahwa semua sektor kan memang ada prospek green bisnisnya gitu loh. Cuman dari semua yang sudah green itu kira-kira berapa persen Pak yang bankable gitu? Yang bankable itu berapa persen? Dan artinya kan nanti kita bisa lihat effortnya apa untuk memperbesar itu. Dari sisi mana gitu kira-kira. Dan apa suggest bank gitu untuk katakanlah pelaku bisnis ketika memang pengen dapat yang ya bunga murah ya katakanlah pembiayaan atau support dari bank atau dari pemerintah apa yang harus diperbaiki. Apalagi ini menjelang pemilu kira-kira saya sangat menarik kalau isu ini bisa dibahas di capres ya kira-kira ya. Artinya isu ini bisa riding the wave karena pemilu rame dan kira-kira mungkin masukan dari perbankan pelaku bank itu untuk calon-calon presiden kita. Terima kasih. Ya baik Mas Maruf, ini pertanyaannya komprehensif sekali. Mungkin tepuk tangan juga untuk Mas Maruf ya. Pertanyaan. Oke, baik pertanyaan berikutnya dari Mas Maruf untuk dijawab oleh Pak Heru. Silakan Pak. Ya, sorry tadi pertanyaannya komparasi antara DBS Indonesia dengan DBS, oke. Jadi DBS secara grup memiliki beberapa core market di luar Singapura, basis kami adalah di Singapura. Market cap kami itu sama BCA suka balapan ya Bu ya. Dulu sempat lebih gedean BCA, kadang lebih gedean DBS. Boleh tepuk tangan nih, seru banget. Jadi ada satu waktu 2021-2020 kadang-kadang market cap-nya gedean BCA. Tapi kemudian secara grup kadang-kadang jadi susulannya di Asia Tenggara ya Pak ya. Jadi kalau untuk di luar Asia Tenggara selain China dan Taiwan, Indonesia itu juga termasuk salah satu core market. Memang secara size belum termasuk ideal dari sisi kontribusi pendapatan, tapi kedepannya kami secara grup akan terus komit untuk dapat melakukan pertumbuhan bisnis di Indonesia dari sisi DBS Group. Tadi mungkin juga ada pertanyaan dari Pak Maruf tentang komparasi green ekonomi ekosistem Indonesia dibandingkan secara regional seperti apa Pak? Kurang lebih trennya sama, karena kami juga di Singapura kan merupakan international hub. Merupakan international financial hub, balapan lah Singapura sama Hong Kong tuh mau jadi financial hub. Jadi semua update tren mengenai ESG terutama terkait dengan pembiayaan itu kami kurang lebih sama update. Jadi kami juga melakukan sharing knowledge tadi yang sebagai advisor development atau progres apa yang sekarang ini terjadi untuk sustainability framework di global ya. Terutama yang bisa diterapkan di Indonesia. Tapi mengacu kepada apa yang Bu Vera mention, kadang-kadang nih ada domestic specific karakteristik yang nggak bisa diterapin di sini gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya itu bisa berlaku di dunia lain, di global standard, tapi di Indonesia untungnya pemerintah juga masuk step in bilang bahwa kalau yang ini nggak bisa. Jadi secara domestik untuk palm oil gitu misalnya, kami menerapkan satu sustainable practice yang agak beda dengan yang berlaku di luar misalnya, kurang lebih seperti itu. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Tadi mungkin ada pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Bu Vera dan juga Pak Heru. Sedikit di-recall saja silahkan, ada mic-nya, mohon dibantu. Kita berikan kembali aplaus yang meriah, apresiasi yang luar biasa untuk narasumber ekspertis kita kali ini. Tentunya harapannya diskusi ini bergulir menjadi aksi dan implementasi agar green economy tercapai, tidak hanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang eksponensial, namun juga selaras dengan bumi, environmental, social, and governance untuk generasi tidak hanya kita, namun juga di masa depan. Terima kasih banyak Bu Vera dan Pak Heru telah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Thank you so much. Dan kami kembalikan sesinya ke rekan saya Andi Shalini. Terima kasih banyak. Terima kasih Safrina, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber. Untuk Bu Vera dan juga Pak Heru, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Karena sesi ini kami akan kembali mempersembahkan Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research. Hadirin dan juga pemirsa,
CNBC Indonesia Research terkait dengan ratings 2023 ini adalah terkait dengan pemeringkatan penilaian terhadap perusahaan yang memiliki concern lebih di atas rata-rata industri atas praktik bisnis yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Untuk itu saya akan mengundang ke atas panggung Bapak Syanta selaku Direktur CNBC Indonesia untuk menyerahkan Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research. Untuk itu Green Ratings 2023 by CNBC Indonesia Research untuk sektor perbankan yang pertama Bank DBS Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bank DBS Indonesia. Sekali lagi selamat kepada PT Bank DBS Indonesia. Kita sudah saksikan bersama di sesi kedua tadi dengan tema Financing for Better Tomorrow. Bagaimana komitmen dan juga effort-effort yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia dan juga Bank Sentral Asia dalam mendukung dan juga mendorong ekonomi hijau khususnya terkait dengan green financing. Nah tadi kita sudah simak bersama juga dari sesi pertama hingga sesi kedua tadi bahwa memang transisi menuju ekonomi hijau ini membutuhkan kolaborasi dan juga keterlibatan berbagai stakeholders ataupun pemangku kepentingan termasuk dukungan pembiayaan atau green financing. Dengan terwujudnya ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Sesi Green Ratings 2023 tadi juga sekaligus menutup Green Economic Forum 2023 dengan tema Drive the Eco-Friendly Green Energy Revolution. Baiklah, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Green Economic Forum. Saya Sasa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Green Economic Forum berikutnya CNBC Indonesia Beyond Business.